Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Linawati. Pada video kali ini, kita kembali belajar bahasa Indonesia kelas 8, materi teks berita. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya berita. Kita bisa mendapatkan berita dari televisi, koran, internet, dan sosial media lainnya. Nah, untuk apa sih kita belajar materi tentang berita ini? Jawabannya tentu agar kita mengetahui tentang unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Selain itu, kita juga bisa menyimpulkan isi dari teks berita tersebut. Sehingga ketika kita ditanya atau memberi informasi kepada orang lain, kita tidak menyampaikan informasi yang salah, bohong, atau hoax. Nah, kita akan membahas pengertian teks berita terlebih dahulu. Adapun pengertian berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau disebut juga dengan kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat yang faktual dan aktual. Jadi, sudah paham ya apa itu berita dan teks berita. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri dari teks berita. Ciri yang pertama yaitu faktual. Artinya, suatu kejadian bersifat nyata. Berita yang disajikan bukan sebuah karya fiksi yang berlangsung sesuai imajinasi penulis. Penulis berita tidak boleh mereka-reka kejadian atau peristiwa. Penulis tidak boleh melebih-lebihkan informasi sebenarnya. Yang kedua, aktual. Artinya, sesuatu kejadian atau peristiwa bersifat nyata, benar-benar terjadi, dan sedang hangat dibicarakan orang banyak. Informasi yang disampaikan bersifat kekinian atau baru, atau dengan istilah terupdate. Ciri yang ketiga yaitu unik dan menarik. Artinya, teks berita harus unik atau berbeda penyampainya dengan yang lain. Teks berita harus dikemas dengan kata-kata yang menarik. Tujuannya agar menarik perhatian pembaca. Yang keempat, sistematis dan lengkap. Sistematis artinya berurutan. Teks berita disajikan secara urut. Penyajiannya sesuai dengan struktur atau urutan kronologis peristiwa yang disajikan. Semua unsur harus ada dalam teks berita tersebut. Ciri yang kelima yaitu seimbang. Artinya, teks berita harus memuat satu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak saja. Ciri yang terakhir yaitu komunikatif. Bahasa yang digunakan dalam teks berita umumnya menggunakan bahasa yang komunikatif. Artinya, bahasa yang digunakan mudah dipahami atau dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Selanjutnya, kita masuk materi yang ketiga, yaitu unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita dikenal dengan istilah rumus 5W plus 1H, yaitu W yang pertama, what. Yang kedua, where. Yang ketiga, when. Yang keempat, who. Yang kelima, why. Yang keenam, how. Unsur-unsur tersebut di dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah adiksimba. A. Apa? Berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Contohnya, peristiwa apa yang terjadi atau apa peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di mana, berisi pertanyaan mengenai tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Contohnya, di mana peristiwa itu terjadi. Kapan, berisi pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa. Contoh,
Kapan peristiwa itu terjadi? C. Siapa? Berisi pertanyaan mengenai pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Contohnya, siapa yang mengalami peristiwa atau siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. M. Mengapa? Berisi pertanyaan mengenai alasan-alasan terjadinya peristiwa itu. Contoh, mengapa peristiwa itu terjadi? Terakhir, bagaimana? Berisi pertanyaan mengenai proses terjadinya peristiwa. Contoh, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Bisa dipahami ya? Itulah penjelasan mengenai pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri, dan juga unsur-unsur dari teks berita. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.